البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-haditsus samin wa samanun ba'da tis'imi'ah, 988. An Wasilata binil Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, menyolati seorang lelaki dari kaum muslimin. Fasami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau mengatakan, yaitu berdoa, Allahumma inna fulana bin fulan fi dhimmatik. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ini ada di dalam jaminanmu. Wa habli jiwarik, dan tali kejironan, yaitu bertetangga denganmu, yaitu sudah menuju ke tempatmu, istilahnya ya, yaitu dibawa naik ke langit. Allah Ta'ala ada tinggi di atas arsy-Nya. Dia tidak perlu tempat, tapi terserah dia untuk istiwa di atas arsy. Faqihi fitnatal qabr, maka lindungilah dia dari ujian di alam kubur. Wa adzaban nar, dan lindungilah dia dari siksa neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamd, engkau adalah pemilik al-wafa, yaitu penunaian janji. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wal hamd, dan pemilik pujian. Allah adalah al-hamid. Allahumma faghfir lahu warham, ya Allah, maka ampunilah untuk dia, berikan pengampunan untuknya, dan kasihanilah dia, rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rawahu Abu Dawud. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhun Abu Amr di sini, hadis ini hasan. Baik, sanadnya hasan karena ada Marwan ibnu Janah, dan dia adalah soduq. Dan ada Al-Walid bin Muslim, dia soduqun mudallis, tapi telah terang-terangan dengan tahdisnya di dua level gurunya dan level guru dari gurunya, maka kesimpulannya adalah hadisnya hasan. Adapun Syekh Albani dan juga Syekh Muqbil mensahihkan ini. Tak masalah, walaupun sebenarnya hasan, tidak sampai sahih. Baik. Di sini Imam An-Nawawi mendatangkan hadis dari sahabat yang tidak banyak disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin ini. Wasilah ibnul Asqa, beliau adalah Abu Wasilah, dan beliau ini Al-Aslami. Wasilah bin Asqa, Abu Wasilah, salah ingat, yaitu Wasilah bin Asqa Abdul Asqa, ya, nisbat ke ayahnya. Wasilah ibnul Asqa Abdul Asqa Al-Aslami, dan beliau ini yang paling akhir dari kalangan sahabat yang meninggal dunia di Damaskus, di Dimashq, sahabat yang paling akhir meninggal. Jadi beliau adalah Ad-Dimashqi. Beliau bercerita tatkala masih menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, shallabina, yaitu sama dengan shallalana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengimami para sahabat menyolati ala rajulin minal muslimin, jenazah lelaki dari kaum muslimin. Ini menunjukkan semangatnya Rasulullah dan para sahabat untuk menyampaikan, memberikan syafaat kepada jenazah-jenazah kaum muslimin, dan semangatnya mereka mencari pahala yang sangat besar. Baik. Dan ini menunjukkan kedermawanan Allah Ta'ala. Satu orang mendapatkan pahala bagaikan gunung Uhud, padahal yang sholat berapa, tapi memang Allah maha baik, maha dermawan.
Fasami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau berkata, ini menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya doanya Nabi itu keras di dalam sholat jenazah. Walaupun yang lain mengatakan telah terbentuk ijma mustahabnya adalah pelan-pelan berdasarkan dalil banyak sekali. Maka boleh jadi sahabat ini mendengar adalah tatkala beliau betul-betul sangat dekat dengan Nabi. Kita tahu jamaah di dalam shaf di dalam sholat jenazah memang sangat berdekatan karena tidak perlu tempat untuk rukuk dan sujud. Maka boleh jadi sahabat ini tempat di belakang Nabi dan semacam itu, sehingga dengan posisi yang semacam itu mendengar doanya Nabi, walaupun mungkin sahabat yang agak jauh tidak mendengar. Tetap sholat jenazah itu tidak seperti sholat subuh, sholat maghrib dan isya dengan jahar yang betul-betul jahar. Ini yang rajih, bacanya adalah pelan-pelan berdasarkan dalil yang banyak sekali dari praktek Nabi. Baik. Hanya saja sahabat yang dekat mendengar. Apa di antara doanya? Ternyata memang doa banyak dan lain-lain. Maka boleh kita milih ini atau milih yang itu atau menjamakkan. Kalau memang imamnya membaca panjang, alhamdulillah kita ada kesempatan untuk mendoakan banyak-banyak atau mengulang satu doa diulang-ulang, boleh. Allahumma inna fulana bin fulan fi dhimmatik. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ada di dalam jaminanmu. Kenapa ada dalam jaminan? Karena dia muslim. Disebutkan dalam hadis tadi, rajulun minal muslimin. Orang yang muslim telah dijamin oleh Allah Ta'ala dia itu selamat. Rasulullah sudah mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Baik, berarti dia ada dalam jaminan. Para sahabat sudah bersaksi orang ini muslim. Berarti memang dalam jaminan Allah Ta'ala. Mati sebagai orang muslim, maka ini di dalam jaminan. Wa habli jiwarik, dan tali kejiranan denganmu, yaitu bertetangga denganmu. Karena sudah melaksanakan kalimat wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami kembali. Jadi memang kembali betul-betul dibawa mendekat kepada Allah Ta'ala. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang hakiki. Jadi memang berdekatan dengan Allah Ta'ala. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang memuaskan, di dekat zat yang maha berkuasa lagi maha mampu, Maharaja yang maha kuasa. Jadi memang berdekatan. Baik. Kemudian kalau memang dia itu di dalam jaminan Allah dan dekat dengan Allah, menjadi jiran tetangganya Allah, maka akibatnya apa? Dikatakan fa'ta'tibiyah fatihi fitnatal qabr, maka lindungilah dia dari fitnah qabr. Ada orang-orang yang diselamatkan dalam artian tidak ditanya sama sekali. Di antaranya adalah para murabitun, orang-orang yang mati dalam keadaan menjaga sempadan-sempadan perbatasan wilayah kaum muslimin. Yang Nabi mengatakan tentang orang yang mati di dalam ribat fisabilillah, wa aminal fatan, aman dari para malaikat yang menanyai di alam kubur. Demikian pula orang-orang yang mati syahid. Nabi mengatakan kafa bi bariqati sayfi ala ra'sihi fitnah, cukuplah kilatan pedang di atas kepala dia itu sebagai ujian keimanan. Kalau orang yang mati syahid tidak ditanya, lebih-lebih lagi para siddiqun, orang yang sangat jujur dan membenarkan, levelnya lebih tinggi. Makanya mereka juga tidak ditanya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dan lain-lain. Kalau siddiqun dan syuhada tidak ditanya, apalagi para nabi. Jelas para nabi tidak ditanya di dalam alam kubur. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih dari Asma, fabi yus'alun wa anni yuhtabarun atau yumtahanun. Dengankulah mereka akan ditanya dan tentangku mereka itu diuji. Atau bi yumtahanun,
Wa anni yus'alun, denganku mereka diuji dan tentangku mereka ditanya. Berarti apa? Orang ditanya tentang siapa yang diutuskan padamu. Rasul tak perlu ditanya di alam kubur, beliau Rasul. Baik. Ini kemungkinan pertama, betul-betul dilindungi sehingga tidak diuji. Atau kalaupun diuji seperti kebanyakan kaum muslimin, maka semoga dilindungi dari ketidakmampuan menjawab soal. Karena orang-orang yang fajir, yang sangat jahat, orang munafik, demikian pula orang kafir tidak akan mampu menjawab dengan benar. Baik. Kemudian wa adzaban nar, lindungilah dia dari siksa neraka. Ini semua adalah bagian dari jaminan Allah Ta'ala dan berkah berdekatan dengan Allah setelah mati, yaitu dijamin untuk mendapatkan perlindungan. Wa anta ahlul wafa. Kemudian di sini masuk di dalam masalah tawassul dengan asma wa sifat. Tatkala Allah itu ahlul wafa, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, tidak menyelisihi janjinya. Allah Ta'ala mengatakan waman awfa bi'ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menunaikan janjinya daripada Allah. Soal ingkari bimana nafi, berarti Allah memang ahlul wafa, yang paling menunaikan janjinya. Wal hamd, dan memang dialah yang paling layak dipuji karena keadilannya, karena kasih sayangnya, karena kebaikan kedermawanannya, karena kesabarannya, dan seterusnya. Maka tatkala dia adalah al-hamid, ahlul hamd, maka kita punya harapan yang sangat besar. Dia akan melindungi kita dan saudara kita tadi dari fitnah kubur dan dari siksa neraka. Ini tawasul yang sangat bagus dengan nama-nama dan sifat yang sesuai di situ. Nah, kemudian dengan tawasul tadi meminta apa yang berikutnya. Allahumma faghfirlah. Mestinya tanpa lafdzul jalalah Allah cukup dengan yang pertama. Apalagi ada fa ta'qibiyah, anta ahlul wafa wal hamd faghfirlah. Maka ampunilah untuk dia. Tapi di sini dipanggil lagi nama Allah. Sebagai apa? Tawasul dengan seluruh nama dan sifat. Karena mem di sini, mem yang pertama Allahumma, ada dua mem di situ. Mem yang pertama gantinya harfun nida wa ya Allah. Mem yang kedua adalah lidham, menggabungkan seluruh nama. Jadi tawasul dengan berbagai nama dan sifat untuk masuk kepada doa pengampunan. Faghfirlah, maka berikanlah pengampunan untuk dia. Walaupun kita mati sebagai muslim, kalau mati sebagai muslim, dan semoga demikian, yaitu selama hidupnya menjadi seorang muslim, pasti banyak yang belum kita tunaikan. Yang kita tunaikan pun tidak sempurna. Dosa-dosa itu banyak, maksiat-maksiat juga masih banyak yang kita lakukan, dan seterusnya. Boleh jadi ada dosa-dosa yang terluputkan, belum ditaubatkan, dan seterusnya. Maka kekurangan selalu ada. Makanya kita memohon dan juga dimohonkan untuk kita pengampunan agar kekurangan-kekurangan yang ada tadi diampuni. Warhamhu, dan rahmatilah dia agar dia selamat dari neraka, agar dinaikkan derajatnya, dan seterusnya mendapatkan semua kebaikan. Kemudian ditutup dengan tawassul lagi dengan nama-nama yang sesuai di situ, nama dan sifat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun, dengan sifat mubalaghah faul, sifat mubalaghah yang terkuat untuk masalah nama. Ghafur lebih kuat dari ghafar. Rahim ini wazan fa'il, yaitu dimana syadidur rahmah, yang sangat menyayangi. Nah, dengan itu kita berharap orang yang mati tadi diampuni, dikasihani, dicuci, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sangat digalakkan membaca doa ini ataupun doa-doa yang telah kita lewati itu juga. Ilahuna wallahu a'lam.